Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igusti Putra Agus Dika Pratama, nomor absen 17, kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Gede Arya Mesara Putra, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Gede Geri Wisnawa, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Igede Rian Aditya Putra, nomor absen 11. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayu Made Putri Sinta Dewi, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Niputu Karisa Altania, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nikade Karisa Altania, nomor absen 22. Kami akan membawakan tugas wawancara budidaya lobster air tawar. Kami dari ICP Negeri 2 Pramuka. Saya perwakilan dari kelompok saya ingin mewawancarai pembudidayaan peternakan lobster air tawar. Simak video. Untuk pertanyaan pertama, apa yang diternakan itu Pak? Kita mencoba ya untuk lobster air tawar yang sifatnya suatu produk baru, ya produk baru dan ini merupakan suatu komunitas bagi ya Kabupaten Tabanan. Di antaranya kami punya mentor ya dan pengusaha yang berkeinginan untuk yang bersifat ekonomis. Untuk alat dan bahannya. Oh, alat-alatnya Ya, alat dan bahannya. banyak ya, Banyak, ya. satu kandang ya, kedua rumah daripada udang yang berupa shelter dari pipa-pipa, otomatis sarana penunjang air dan juga alat ukur air, dan juga makanan-makanan harus disediakan yang bersifat ya khusus udang air tawar, lobster air tawar ya. Wah, itu dia alat dan bahan-bahan budidaya lobsternya. Untuk lebih detail memahaminya, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Komang Yudana. Ini M4 untuk penetral air. PM4 peternakan merupakan mikroorganisme hasil fermentasi dari bahan-bahan organik yang berwarna coklat kekuning-kuningan berwujud cair. Pemberian M4. Efektif mikroorganisme pada hewan ternak berperan dalam memperbaiki jasa dernik pada sistem pencernaan ternak yang baik untuk kesehatan ternak. Ini probiotik. Probiotik biogan ini selain dapat meningkatkan daya tahan ikan, udang, dan lobster air tawar terhadap penyakit, juga dapat mempercepat tumbuh udang hias dan lobster supaya lebih cepat panen dan menghemat pakan. Ini Fengli 3, ini Fengli 2. Fengli adalah pakan lobster super premium. Diformulasikan dengan bahan baku premium dan mengandung asam amino esensial sehingga menghasilkan pertumbuhan lobster yang optimal dengan survival rate tinggi. Fungsi utama pompa air digunakan untuk sirkulasi air dan menyaring kotoran. Sedangkan fungsi utama aerator atau pompa udara adalah untuk meningkatkan kadar oksigen dalam air. Sistem filter. Tujuan utama penggunaan filter adalah membersihkan air dari kotoran, menghilangkan penumpukan racun amonia dan nitrat. Media apa saja untuk filter akuarium? Jenis media pertama adalah media filter mekanis busa, kapas, spons. Media kedua adalah filter biologi seperti biobal, kristal bio, dan keramicring. Ketiga adalah media filter kimiawi, solid dan karbon aktif. Ini induk betina yang tidak merah kapit ya. Sangkanya tidak merah, artinya betina.
dominan betina. Untuk pertanyaan selanjutnya teman saya Pak. Oke. Ya. Untuk pertanyaan ketiga, awal mula budidayanya apa Pak? Ya, karena kita baru mengenal produk daripada ini, kita akan mencoba awalnya. Tentunya juga banyak halangan-halangan, kendala-kendala, tapi yang sifatnya sabar dan ingin maju, kita harus bersabar. Itu modal utama. Sehingga motivasi untuk kedepannya itu pasti akan berhasil. Apalagi ini pangsa pasar yang menjanjikan ya, menjanjikan. Ini bukan produk-produk yang gampang ditiru. Ya. Oke Pak, yang pertanyaan keempat, kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi, pasar sudah ada, bahkan kita itu sering ya ada dipinang ya oleh pasar-pasar, kami belum mampu. Kita berusaha untuk membina komunitas dan mengajak daripada artinya yang berminat untuk pasokan daripada produk itu bisa menuju suatu pangsa pasar yang berkelanjutan dan MOU ya, perjanjian terhadap restoran misalnya ya. Oke Pak, untuk pertanyaan selanjutnya teman saya yang nanya. Iya. Untuk proses budidaya ininya gimana Pak? Proses daripada budidaya kita mengadakan satu paket lengkap, artinya 2x1 kandang dan 24 indukan ya, 15 betina, 9 untuk jantannya. Itu awal mula daripada kita sambil belajar dan dalam pengawasan atau binaan daripada mentor, sehingga untuk hari ini prosesnya saya anggap itu berhasil ya. 10 bulan yang lalu itu 24, sekarang udah menjadi dari induk ya, remaja sampai bayi, itu kita punya udah ribuan daripada lobster air tawar ini. Oh, dan solusi untuk kendalanya gimana Pak? Solusi kendala, kayaknya kendala hanya faktor ya, itu dia yang bersifat kanibal, itu harus dibentengi dengan karantina. Terus dia menggendong telur dan anak ya, beranak, kita harus karantina juga. Nah, setelah bayi itu ada namanya artinya pemakan daripada bayi berupa kodok-kodok ya, itu kita awasi. Itu kendalanya. Air hujan dilarang, nggak boleh. Kita di sini bersifat indoor bukan outdoor ya. Indoor itu artinya di dalam ya, artinya yang pakai atap. Oh, terima kasih ya Pak. Pertanyaan berikutnya teman saya yang akan menyampaikannya. Kira-kira apa tujuan dari budidaya ini Pak? Ya, tujuannya otomatis ya, kita berpandangan kepada prospek ekonomisnya ya, dari segi pasar ada, terus dari segi ya lahan kita punya, terus dari segi finansial ya kita usahakan, sehingga memotivasi, memacu daripada ya, dulu pernah artinya prospek yang lain, tetapi sekarang Bapak berusaha atau mencoba produk daripada lobster air tawar ini ya. Kalau modalnya kira-kira berapa diperlukan? Nah, modal ya, kalau permodalan kita masuk di dalam komunitas ya, itu adalah setiap anggota, bukan anggota ya, yang berminat dan di bawah pengawasan daripada mentor ya. Kita punya mentor, kita punya bendera, sehingga 3,5 juta itu ya, 3,5 juta pertama kita sambil belajar ya, terus mengembangkan kendala, prospek, kita artinya di bawah satu bendera. Prospeknya kita sama-sama nanti akan menentukan ya pemasarannya setiap anggota gitu ya. Terus prospek kedepannya gimana nih Pak? Ya, datang untuk ingin tahu sejauh berapa, sebesar apa prospek lobster
air tawar ini ada di Bali. Sehingga kami dikategorikan ya akan berkembang, ya akan berkembang. Memang sih boleh dipanen dalam 10 bulan ini, tetapi kayaknya saya nggak mau, Bapak nggak mau memanen karena itu akan habis. Lebih baik Bapak membuat kolam lagi, sehingga induk yang 24 menjadi sekarang aja udah ribuan, ya udah ribuan dari remaja sampai bayi, ya. Terima kasih Pak. Dari ukuran berapa Pak sudah bisa dipanen? Ya, ukuran daripada lobster ini ya dari 0 sampai size 4 in dan 7 ya. 7 itu kurang lebih nanti umurnya 8 bulan. Siap menuju untuk restoran dan sangat-sangat ya, kalau di restoran itu banyak sudah meminang. Nah, kalau di kaki lima itu ya apa yang namanya ada bakso premium ya, itu bakso premium itu size 7 ya, size 7 dipakai. Itu bisa juga dikembangkan, kita pasarkan ke di dagang bakso-bakso itu atau menuju restoran ya. Sekian. Oh gitu kan? Sekian video wawancara kami atuk Pramesanti. Om Santi 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 Om.